Uwais dilahirkan di Yaman pada tahun 549 Masehi. Tepatnya berasal dari penduduk Kon. Uwais adalah seorang yang yatim, dia hanya tinggal bersama ibunya yang sudah renta dan lumpuh. Uwais mempunyai penyakit belang di tubuhnya. Uwais termasuk yang pertama-tama masuk Islam ketika Islam sampai ke Yaman. Uwais termasuk kalangan tabi'in, yaitu orang sezaman dengan Rasulullah Muhammad SAW dan mengimani beliau, tetapi tidak pernah bertemu secara langsung, hanya bertemu dengan sahabat Rasul yang menyampaikan Islam. Uwais termasuk tabi'in yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan sangat berbakti kepada ibunya, sehingga menjadikan ia orang yang tak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Karena ia sangat sederhana dan beribadah hanya mengharap ridha Allah saja, Uwais adalah tabi'in terbaik. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik tabi'in atau pengikut adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Uwais merasa sangat sedih setiap kali melihat tetangganya yang lepas pergi menemui Nabi Muhammad SAW. Ia sangat ingin bertemu, namun karena ibunya yang sakit ia tidak ingin meninggalkannya. Ia sangat mencintai Rasulullah Muhammad SAW, dan ketika mendengar beliau patah giginya, Uwais juga mematahkan giginya. Ia sangat ingin memandang wajah Rasulullah Muhammad SAW dari dekat. Ia ungkapkan semua isi hatinya kepada ibunya dan meminta izin untuk bisa bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ibunya pun mengizinkannya untuk pergi ke Madinah. Ibunya berpesan kepada Uwais, "Pergilah wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Hatinya sangat gembira. Ia akhirnya tiba di Madinah, di depan pintu rumah Rasulullah Muhammad SAW. Ia mengetuknya. Setelah pintu dibuka, ternyata yang menyambutnya bukan Rasulullah Muhammad SAW sendiri, melainkan Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu Nabi sedang berada dalam peperangan sehingga beliau tidak ada di sana. Uwais sangat kecewa. Bahkan ketika sampai di rumah Nabi ia belum juga bisa menemui beliau. Ia ingin sekali menunggu Nabi pulang dari medan perang. Namun ia teringat dengan pesan ibunya yang menyuruhnya segera pulang ketika sudah bertemu beliau. Dengan berat hati, akhirnya Uwais memilih untuk mematuhi ibunya dan kembali pulang tanpa pernah bertemu dengan Nabi. Ketika Rasulullah Muhammad SAW pulang dari pertempuran, beliau menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya dan ia pun menceritakannya kepada Nabi. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa ada seorang pemuda dari Yaman yang datang ingin berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Namun, karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, ia tidak bisa menunggu kedatangan Nabi dan memilih untuk pulang. Uwais menyadari bahwa ibunya memiliki keinginan kuat untuk naik haji ke Baitullah, Makkah. Meskipun ibunya sudah lanjut usia dan tidak mampu melakukannya sendiri, Uwais merasa terpanggil untuk mengabulkan keinginan tersebut. Walaupun keadaan Uwais sangat fakir, didasari rasa cinta dan ingin berbakti kepada sang ibu, ia merencanakan untuk menggendong sang ibu melaksanakan ibadah haji ke Makkah dengan harapan dapat membahagiakan hati sang ibu dan memenuhi keinginannya untuk ke Makkah. Dia membuat kandang lembu di puncak bukit. Setiap hari, dirinya menggendong anak lembu naik turun bukit untuk memberinya makan. Latihan tersebut untuk membuat dirinya kuat menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah. Orang-orang menganggapnya aneh karena Uwais melakukan hal itu. Tapi Uwais tidak berhenti dan terus melakukan hal itu agar dirinya bisa menjadi kuat untuk menggendong ibunya ke Makkah. Setelah dirasa dirinya kuat dan mampu untuk menggendong ibunya, Uwais Al-Qarni memulai perjalanan heroiknya dengan menggendong ibunya, menempuh ribuan kilometer menuju kota suci Makkah. Langkahnya tegap dan hatinya penuh keikhlasan, karena dia yakin bahwa perbuatan mulia ini adalah sebuah kewajiban dan jalan untuk mendapatkan ridha Allah. Kita semua tahu bahwa perjalanan seperti ini pada masa itu bukanlah hal yang mudah. Tidak ada kendaraan modern, tidak ada fasilitas transportasi yang memudahkan perjalanan. Namun, semangat dan tekad Uwais tidak pernah goyah. Dia melintasi gurun pasir yang panas, gersang dan medan yang sulit, sambil menggendong sang ibu dengan penuh kasih sayang dan keberanian. Sesampainya di Makkah, ketika Uwais sedang menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Uwais berjalan menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Sang ibu meneteskan air mata telah melihat Baitullah. Sang ibu cukup kaget dengan permintaan dan doa Uwais setelah mendengar apa yang diucapkan Uwais.
"Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridha dari ibu yang akan membawaku ke surga." Seketika Allah memberikan karunia untuknya, keinginan tulusnya dan cinta ibunya membuat ia sembuh dari penyakit kulitnya, dan tertinggal bulatan putih sebesar dirham di tengkuknya. Dan bekas itu menjadi salah satu ciri Umar bin Khattab mengetahui Uwais lewat sabda Nabi. Beberapa tahun setelah bertemu dengan Umar dan Ali, Uwais wafat. Masyarakat Yaman ketika itu heran, sebab banyak orang berebut untuk memandikan, mensholatkan dan menguburkan jenazah Uwais. Karena Uwais tidak terkenal di daerah tersebut setelah banyak yang datang untuk mengurusi jenazah Uwais, akhirnya masyarakat tersebut mengenal sosok Uwais yang menjadi penghuni langit dan dirindukan surga menurut sabda Nabi. Banyak yang meyakini bahwa orang-orang yang berebut memandikan, mensholatkan dan menguburkan jenazah Uwais Al-Qarni ketika itu adalah para malaikat. Para malaikat yang diturunkan ke bumi, hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Itulah kisah Uwais Al-Qarni, yang menjadi teladan kita sekarang, bahwa ketika beribadah cukup mengharapkan ridho Allah saja. Uwais juga menjadi contoh bagaimana kita berbakti kepada ibu kita atau orang tua kita. Itulah Uwais Al-Qarni, yang tak terkenal di bumi tetapi terkenal di langit. Wallahu a'lam.